Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali bersama kami, teman-teman semua, pemuda awam ngomong kocak. Jadi, jumpa kembali, James. Sehat James? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini yang keempat kali ya, Yang keempat kali kita mencoba untuk membahas persoalan yang hari ini dengan gaya kita yang kocak. Oke. Pemuda awam ya, ingat. Pemuda awam. Kaum marhaen. Nah, menariknya hari ini kita punya tamu baru datangnya jauh-jauh dari Ambon. Teman-teman dari Ambon kita datangkan untuk data faktual. Ya, luar biasa. Jauh-jauh kan dari Ambon kita datangkan untuk mengedukasi masyarakat. Iya. Walaupun pemuda awam ya. Ya, yang mau datang ngomong bersama kita juga nggak jadi soal. Iya, betul. Ya, kami buka. Yang penting kita bisa membagi pengalaman, lalu bisa berupaya untuk saling mencerdaskan. Di kanal ini kita mencoba untuk membangun argumentasi, tidak dengan sentimen. Iya, benar. Kocak-kocak aja kita mah, ketawa-ketawa. Oke. Apa kita yang mau kita bahas, Bang? Kayaknya seru banget ini. Soalnya ada yang kunjungan, tapi kena prank. That's the point. Siapa tuh yang kunjungan kena prank? Langsung aja Pak. Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi. Jadi bisa-bisanya kena prank ya. Iya. Kurang ajar ini orang nih. Iya. Ini presiden loh, masa bisa-bisanya ngeprank presiden, gitu ya. Tapi kita respect. Ya, respect kepada Pak Jokowi. Dengan segala format kami respect dengan Pak Jokowi ya. Pak Jokowi Yang langsung turun langsung. Luar biasa dan ini. melihat. Luar biasa ini, beliau luar biasa. Tapi konyolnya ya, kenapa harus pakai mobil-mobil bagus, kan jalannya rusak? Ya. Abang nggak tahu ya, ini prank kan ya, lupa saya. Ini prank. Ya. Mahmud, kira-kira senang nggak kira-kira ketika dalam satu waktu begitu ente kritik, ya kan, soal masalah infrastruktur jalan seperti ini, langsung Pak Presiden itu nanggapi dengan turun lapangan. Senang nggak? Senang ya. Apa namanya, respect beliau. Itu Pak Presiden. Jawaban Mudah-mudahan Pak Presiden bisa turun ke Maluku dan lebih khususnya Kabupaten Burusata untuk bagaimana melihat kondisi Kabupaten Burusata. Ya. Ini yang ngomong Mahmud bukan Mahfud. Iya bener, ini udah ngomong Mahmud. Itu senang ya? Senang, oke. Jadi luar biasa. Emang begitu, kita orang daerah begitu ketika dengar Pak Presiden gitu ya, tokoh nasional gitu datang, apalagi ini pimpinan negara. Itu kita bangga, Pak. Makanya tak heran jika kemudian di presiden itu jalan lalu diikuti dengan warga yang banyak kan sambil lari-lari karena memang presiden. Orang bupati yang kaca wajah turun, orang banyak yang nonton apalagi Pak Presiden gitu. Luar biasa yang presiden kita ya. Ya, jadi kita sungguh kita menaruh hormat dengan Pak Presiden, respect banget. Dan juga pula tak mengurangi rasa hormat kita dan mengurangi respect kita kepada yang satu ini, Bima Yudho Saputra. Beraninya You are the best, beliau, guys. berani. Mantap lah. Iya, kapan-kapan kita undang ke sini Kita collab lah ya. Kapan-kapan kita collab. Bima lebih baik daripada tokoh-tokohnya yang ada di Lampung. Iya. Nanti dulu, jangan dulu Ini pedas banget ya. Bima lebih baik daripada tokoh-tokoh yang ada di Lampung. Jangan dulu panas Bapak. Tahan. Kita ini awalan. Memang luar biasa, tapi ya semoga sehat selalu. Siapa namanya Bima ya. Di sana tetap jaga semangat perjuangan untuk selalu mengawal daerah Indonesia ya. Dari luar negeri sana, walaupun jauh-jauh sekolahnya sampai di Australia, tetapi semangat untuk mengkritisi kekurangan-kekurangan yang ada dalam negeri itu yang saya respect banget. Betul. Ini mengutuk kita semua loh. Ya kan? Kita sebagai aktivis untuk lebih aktif kembali di dalam melihat persoalan-persoalan yang hari ini terjadi. Nah, jadi ini aktivitasnya Bima ini, kritiknya Bima ini kan yang menyadarkan kita semua bahwa betapa pentingnya media sosial hari ini. Ya. Walaupun kita di seberang jauh sana, di luar negeri sekalipun ya, yang jauh dengan pemerintah, tidak bisa bersentuhan dengan pemerintah secara langsung sebagaimana kita dalam negeri. Tetapi bahasa-bahasa kita bisa tersampaikan sampai pada dalamnya istana, ya kan? Ini luar biasa. Jadi hari ini betul-betul lagi harus kita forcekan kritikan kita untuk membangun negeri ini lewat media-media sosial hari ini. Jangan sampai kita cuman hanya menggunakan media sosial untuk melihat
goyangan biduang dangdut gitu ya. Iya. Di TikTok itu kan paling banyak ya, orang mandi-mandi air sampai tengah malam gitu dan seterusnya. Jadi jangan sampai kemudian ya platform-platform media sosial ini malah justru diisi dengan konten-konten yang tidak berfaedah seperti ini. Nah, ini menarik. Menariknya di mana coba ente tanya aja. Menariknya gimana? Menariknya soal apa? Anak daerah ya, yang nggak berguna. Menariknya ini James betul. Kok masa Bima Yudo Saputra yang bukan siapa-siapa, mahasiswa, kuliahnya di luar negeri, belum punya dan belum bisa berpengaruh atas kebijakan negara, ya kan, mengalahkan 3 sosok menteri yang dikalahkan, Pak. Anak daerah Lampung ya. Kita sebutnya begitu. Putra Putri Lampung. Ya, Putra Putri Lampung betul. Ngeri ya, yang putrinya ini ngeri banget yang dia putrinya. mampu mengalahkan anak Putra Putri Lampung, Pak. Walaupun lahirnya ada yang lahirnya di luar Lampung, tetapi dia berdarah Lampung. Iya, berdarah Lampung betul itu. Orang-orang pengaruh di Republik ini. Berpengaruh semua, ente tahu. Pertama, Siapa, Bang? yang besar-besar, mulai dari yang besar dulu apa yang kecil duluan nih? Yang kecil. Semuanya besar sih. Nggak ada yang kecil. Kita mulai dari Menteri Perdagangan mungkin siapa? Pak Julhas. Pak Julhas. Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan. Ini Pak Zulkifli Hasan ini baru menteri kemarin, Pak. Iya. Sebelumnya dia adalah wakil ketua MPR, Pak. Betul. Wakil ketua MPR dan dia dapilnya adalah Lampung. Gile Bapak, selamat. Terus, Bang. Yang pertamanya adalah Pak Zulkifli Hasan. Iya. Yang kedua, Menteri BUMN Pak Erick Thohir, Pak. Gile Bapak. Agak ngeri-ngeri sedap sama Pak Erick Thohir. Iya. Yang memimpin BUMN dan juga memimpin PSSI. Iya. Iya. Tapi memimpin. Dan yang terakhir, yang ketiga ini banyak sebetulnya, tapi kita ngangkat yang 3 ini. Siapa satu lagi? Putri. Putri ini. Putri daerah. Putri daerah asal Lampung nih, Pak. Siapa dia? Yang mengatur gaji-gaji para pegawai di Republik ini. Sri Mulyani, Pak. Gila. Menteri Keuangan. Apa 3 menteri tidak cukup untuk membangun daerah ya? Kan mungkin juga orang Bima aja nggak punya apa-apa, tapi bisa hari ini mengetuk istana. Iya. Kenapa 3 menteri ini tidak bisa mengetuk istana, atau dia berleha-leha dengan kemewahan sehingga dia lupa dengan jeritan? Bisa saja. Terjadi. Ya. Maksudnya begini, walaupun ini agak sedikit dianggap feodal ya. Iya. Ya, masa iya ketiga menteri ini nggak bisa sama sekali gitu loh, yang punya perhatian khusus atas daerahnya ini. Iya. Pertama kan ada yang di dalam lembaga legislatif ya kan, Pak Julhas. Iya. Ya kan. Yang kedua ada yang ya bisa kita artikan dengan lembaga eksekutif mungkin ya, karena dia juga kan pengatur kebijakan di bidang gerak gitu kan. Ya. Itu Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan Menteri Perdagangan. Mungkin banyak di yudikatif juga ada kan istilahnya. Ya. Putra-putri Lampung yang sekiranya sudah berpengaruh di negara ini, tapi ketika kembali ke daerah dia tidak bisa, ya kan? Nah itu dia. Aneh ya. Itu yang masalahnya tuh. Itu masa iya gitu. Udahlah, jangan yang lain lah. Saya nggak mau ngomong yang soal masalah yang berada di yudikatif gitu ya. Karena ini mungkin berkaitan dengan soal masalah hukum, penegakan hukum dan seterusnya nih. Tapi saya kita mau ingin bicara dalam konteks tataran pengambilan kebijakan nih. Iya, betul. Ya kan, kebijakan publik nih. Nah, mereka ini berpengaruh. Sri Mulyani, ya kan? Mohon maaf saja. Ya. Kita pemuda awam. Ya. Mohon maaf saja. Saya mau ingin mengatakan begini, ya. Ini mohon maaf nih. Kita ini bahasanya lembut loh, nggak seperti Bima. Ini tanpa mengurangi rasa hormat ya. Ini untuk Bu Sri Mulyani nih. Wajar saja kalau ada skandal besar yang merugikan negara 300 sekian triliun tidak diketahui orang daerahnya saja, yang jalan itu nyata-nyata bisa dilihat itu dia nggak bisa terka itu barang. Betul sekali ya. Benar. Jadi wajar ketika kemudian 300 sekian triliun ini dia nggak tahu gitu loh. Daerahnya saja. Iya. Masa nggak ada kontak dari daerah untuk bilang bahwa jalan saya rusak? Nggak mungkin kan? Itu dia tuh.
waduh ini karena saking panasnya saya nyampe keluar nih keringat nih. Kalau saya pribadi ya Bang, sebagai putra daerah, ketika saya mendampingi pemimpin negara berkunjung ke daerah saya, terus melihat kondisi daerah saya bobrok, istilahnya tanda kurang, duduk bareng sama presiden di dalam mobil. Nggak apa-apa kita sebut aja Pak Julhas. Ya, Pak Julhas. Iya, nggak apa-apa. Pak Julhas tapi nggak malu. Iya. Dengan hal tersebut, malah dia kayak senyum, seleng-lean gitu kan, seperti saya selengean. Udah. Walaupun sebetulnya saya memaklumi antara Ibu Sri Mulyani dengan Pak Erick Thohir, mereka ini tidak beranjak daripada politisi gitu ya. Mereka ini ya birokrasi murni, kurang lebihnya begitu ya. Iya, bisa mereka ini adalah dikatakan. Iya, karena memang dari dulu memang mereka itu bergeraknya di sini ranah-ranah birokrat terus gitu ya. Nah, ketimbang Pak Julhas gitu. Pak Julhas ini kan adalah politisi. Dia jadi menteri walaupun sebetulnya pernah jadi menteri ya. Tapi untuk di periode Pak Jokowi yang kedua ini kan dia baru saja menjadi menteri tahun belakangan kan. Betul. Begitu terjadi kelangkaan minyak goreng baru dia menduduki posisi menteri yang itu, menteri perdagangan itu. Nah, yang mau ingin saya sampaikan kepada Pak Julhas itu begini, sebagai seorang politisi ya, maksud saya Lampung itu jangan cuma hanya saja mengambil suara rakyatnya saja saat pemilu gitu loh, ya kan? Iya benar. Ya jujur saja gitu. Ini orang awam yang ngomong, Pak. Iya. Masyarakat Lampung itu, ini juga berlaku umum untuk para politisi yang lainnya ya, dan menduduki posisi sebagai wakil rakyat gitu. Bahwa rakyat itu jangan hanya saja diambil suaranya saat pemilu, dengan dirayu pakai bahasa-bahasa politis, janji-janji palsu dan lain seterusnya, ya kan? Misalnya jalan-jalan, misalnya itu dipakai menjadi komoditi politik, ya kan? Untuk bisa merayu mereka, lalu mengambil suaranya mereka. Kan banyak politisi-politisi itu menggunakan pembangunan jalan seperti ini yang mangkrak, lalu dijadikannya materi politik, lalu dijual kepada rakyat. Kita nggak tahu apakah kemudian Pak Julhas ini apakah menggunakan juga jalan-jalan di sana sebagai bentuk materi-materi politiknya, ataukah kemudian tidak. Tapi gini, mustahil ketika si orang politisi, ya kan? Saya bicara dulu dalam kaitannya Pak Julhas masih menjadi seorang wakil rakyat nih. Masa iya dia nggak tahu sama sekali kondisi di sana? Wakil rakyat itu kan punya satu program namanya reses. Pertanyaannya Pak Julhas ini lakukan reses enggak kira-kira? Kalau dia reses, dia lewati enggak jalan-jalan yang rusak yang hari ini presiden itu lewatinya dengan mobil Mercy itu? Iya, bersama dia kan? Iya. Tapi jika kemudian Pak Julhas ini enggak lewati jalan itu, ya kan? Bisa saja Pak Julhas nggak tahu, bisa saja belum ada pembangunan sampai hari ini, betul, ya kan? Itu memungkinkan sekali. Tapi itu masa iya Pak Julhas itu nggak lakukan reses dan nggak lakukan satu sistem yang disebut dengan hearing society? Betul. Ya kan? Mendengarkan apa kata rakyat. Iya, aspirasi. Kan aspirasi rakyat itu tidak hanya disampaikan saat reses itu doang. Iya betul. Kan banyak. Hari ini baru mulai boro-boro semuanya terketuk dan mulai kaget saat Bima itu menggunakan akun TikToknya untuk bicara keras, ya kan? Baru semuanya mulai, baru beliau pun juga mulai kaget dan mencoba pergi ke sono bareng-barengan sama Pak Jokowi satu mobil lagi jalan lewat jalan itu, Pak. Yang kata Bima itu, ngapain ke sana pakai mobil ceper, ya kan? Kenapa ke sana itu pakai mobil ceper? Iya, pakai mobil ke sana itu mobil yang agak tinggian ya. Biar naik turunnya itu enggak tahu mungkin, Bang. Jadi kalau kepada Pak Erick Thohir dan Bu Sri Mulyani kita maklumin mungkin ya, karena beliau nggak ada di dapil tersebut ya kan. Tapi kepada Pak Julhas nih, karena berada di dapil tersebut dan beliau juga dipercayakan lagi oleh masyarakat, dipercaya oleh masyarakat Lampung, dan beliau juga yang mendampingi Pak Jokowi di mobilnya, masa dia 100 sekian ribu loh perolehan suaranya di sana. Gile Pak, itu angka atau emang golput semua masyarakatnya? Biasanya Bima aja dia bilang saya golput ya kan. Ya, saya yakin sungguh setiap kontestasi politik itu, pesta demokrasi Indonesia itu, pasti masyarakat Lampung itu boro-boro milih wakilnya. Kenapa? Karena ingin wakilnya itu menyampaikan secara tegas dan memiliki sikap di parlemen. Iya betul. Pertanyaannya,
Pak Julhas saat ketika dilantik mewakili masyarakat Lampung, dipercayakan oleh masyarakat ini di parlemen itu bicara keras nggak, ya kan? Iya. Kok masa iya saat di parlemen itu nggak bicara keras sampai saat menjadi bawahan Pak Jokowi pun di kabinet Indonesia Maju ya? Iya. Kok masa iya nggak ada efek sama sekali gitu loh? Buat warga Lampung ya. Kurang lebihnya kan bisa soan kan gini, kalau dia perdagangan kan bisa dia soan ke sana PUPR katakanlah, Mas Basuki iki loh, ada nggak kira-kira kan? Ada nggak kira-kira ini di sana ini jalan saya begini dia jalan daerah, tapi bisa nggak kira-kira kita ngomong sama Pak Gubernurnya biar jalan daerah ini kita nasionalisasikan aja gitu ya, kan bisa bisa soan loh Pak, ya kan? Biar ketika begitu ada masyarakat sebagaimana Bima hari ini melakukan kritik seperti itu, kan jawabnya bagus, ya kan? Materi bantahnya bagus loh. Udah jadi begini, sebagai bagian daripada anak daerah yang kebetulan hari ini dipercayakan Pak Jokowi berada di kabinetnya, kita sudah melakukan satu terobosan. Kita sowan ke Menteri PUPR, kita coba bicarakan soal masalah jalan di sana sebagai bentuk keluhan banyak masyarakat ini, dan alhamdulillah sudah terrealisasi. Tinggal kita menunggu saja waktu pembangunannya, karena anggarannya tidak dalam satu waktu turunnya semuanya, dia bertahap. Nah kan begitu, cantik jawabnya. Ini malah Pak Jokowi yang turun langsung. Iya, wakil rakyat juga bukan hanya saja Pak Julhas ya, kan banyak gitu. Iya, maksudnya kan yang lebih yang lebih tertampil lah ya, yang up itu Pak Julhas. Kenapa harus Pak Jokowi langsung yang menurunkan yang turun langsung? Kenapa nggak Pak Julhas saja? Ya karena mungkin yang lain nggak punya suara. Nggak punya suara. Iya, nggak punya mulut kali. Iya, Pak Julhas nggak punya mulut. Nggak mungkin Pak Jokowi ngambil kabinet yang bisu, ya kan? Masa Pak Julhas bisu? Iya kan, makanya justru itu saya bilang kan gak mungkin Pak Jokowi itu ngambil kabinet yang bisu, kan gak bisa, mungkin. Kalaupun dia bisu, kan gak mungkin juga dia jadi pimpinan partai. Oh iya, pimpinan partai juga kan ya? Iya. Ya maklum orang awam. Ya. Jadi kan begitu. Ya orang awam tapi sedikit-sedikit baca. Iya, kita baca mengenai tentang Pak Julhas nanti akan pindah dapil ya kan? Ya. Apa dia takut kalah? Tapi dia nggak bakalan ninggalin itu kursi, dia ngasih lagi katanya ya, berdasarkan bacaan yang kita baca, dia nggak bakalan ninggalin itu, tapi dia nitipkan kepada anaknya, jadi anaknya akan nanti lanjutkan, jadi dia ke dapil yang lain, anaknya ke dapil yang punya dia gitu. Lampung itu. Semoga lah di tangan anaknya warga Lampung bisa sejahtera. Sungguh luar biasa sekali gitu ya. Kita menaruh respect kepada Pak Jokowi, walaupun dengan jalan yang kacaunya begitu, dia masih tetap turun ke sana dan mencoba untuk melewati jalan itu. Sesuatu yang menarik dari Pak Jokowi itu dia ke Lampung dan tidak mengikuti jalan yang lebih baik gitu, ya kan? Tapi dia mengikuti jalan yang rusak ini Pak. Yang saya kira ini adalah sosok pemimpin sebetulnya, ya kan? Betul. Ini walaupun ada orang bilang itu pencitraan, tapi saya yakin sungguh ini bukan pencitraan, karena memang mungkin saja itu satu-satunya jalan yang harus ditelusuri. Betul, ya betul. Kan? Mungkin saja. Jadi ini bukan pencitraan. Ini kita harus respect dengan Pak Jokowi. Keren banget. Saya kira di akhir kekuasaannya Pak Jokowi ini, Pak Jokowi telah menorehkan legasi yang luar biasa. Ini keren lah dari Pak Jokowi. Baik, terima kasih teman-teman semua, itu aja ya yang kita bicara dalam konten ini. Nanti kita akan kembali lagi pada season berikutnya, episode-episode selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Oke, respon populer. Semoga betul-betul perbincangan kita hari ini terpopuler sampai pada pintu-pintu istana. Oke, terima kasih. Bersama kami Pemuda Awam ngomong kocak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.